Untuk yang pertama, itu yang menjadi coach adalah saya sendiri, dan yang menjadi coach adalah Ibu Erna. Dan yang untuk tahap kedua, Ibu Erna sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Baiklah, kami akan memulai coaching kami pada hari ini. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum Bu Azlina. Waalaikumsalam Ibu Erna. Apa kabarnya Ibu Erna pada hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bu, kita hari ini akan berbincang-bincang ya Bu. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada saya pada hari ini? Ini Bu, masalahnya kurang motivasi dalam di kelas saya mengajar Bu ya, kelas 5B. Akhir-akhir ini siswa saya kurang termotivasi Bu dalam belajar. Jadi sehingga mereka tidak fokus Bu. Kalau dibandingkan dengan pertengahan semester kemarin, ini kan sudah di ujung semester ya Bu ya. Jadi mereka kurang termotivasi dalam belajar, mereka kurang fokus, sehingga tugas-tugas yang saya berikan seperti LKPD nilainya dari 80% dari mereka mendapat nilai yang rendah gitu Bu. Baik, berarti berdasarkan pengamatan Ibu, motivasi belajar murid Ibu akhir-akhir ini rendah, seperti itu ya Bu. Jadi, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin Bu, motivasi belajar anak saya lebih meningkat lagi ya Bu ya. Mereka lebih fokus lagi dalam pembelajaran mereka, sehingga nanti hasil dari tugas-tugas yang saya berikan mendapat nilai yang tinggi, mereka nilainya lebih maksimal gitu ya Bu ya. Baik, Ibu ingin memaksimalkan dari hasil belajar murid dengan peningkatan motivasi belajar murid, seperti itu ya Bu. Jadi di sini kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan terkait dengan motivasi belajar murid Ibu di kelas, khususnya di kelas 5B? Itulah tadi Bu, maksud saya tuh mereka termotivasi ya dalam pembelajaran, fokus apa yang mereka yang saya sampaikan, mereka fokus ya dalam pembelajaran itu. Mereka tidak merasa apa yang saya sampaikan, mereka termotivasi lah dari apa yang saya sampaikan tadi, pembelajaran yang saya sampaikan, mereka dapat mencerna dengan baik, sehingga pembelajaran tadi dapat mereka menjawabnya ya, setiap tugas-tugas yang saya kasih dapat mereka menjawab dengan nilai yang bagus gitu Bu. Itu yang ingin saya. Jadi kondisi yang ideal yang seperti Ibu nyatakan seperti tadi, yang maksimal, yang fokus, yang benar-benar termotivasi, jika itu ada di level 10, jadi menurut Ibu kondisinya tadi kelas Ibu sekarang itu masih di level berapa Ibu? Level 5 kali ya Bu ya. Masih di level 5. Jadi Ibu ingin meningkatkan ke level berapa itu Ibu? 8 atau 9 gitu Bu ya. Saya ingin motivasi mereka ya lebih meningkat lagi gitu Bu ya dalam pembelajaran, dan saya ingin mereka memang benar-benar fokus dalam mengikuti pelajaran, yang antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu. Baik, Ibu ingin meningkatkan antusias murid dalam pembelajaran. Jadi langkah seperti apa nih Bu yang ingin Ibu lakukan, rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Rasa saya kan gini Bu, memotivasi anak-anak didik saya tuh, anak-anak murid saya tuh kurangnya mungkin dari saya ya Bu ya. Kayaknya selama ini saya akhir-akhir ini kondisi badan saya kurang fit ya Bu ya, kesehatan saya menurun, sehingga mungkin pembelajaran yang saya terapkan, yaitu pembelajaran diferensiasi itu kurang optimal. Jadi mereka tidak saya kasih seharusnya gitu ya, tidak saya berikan pembelajaran itu sesuai kebutuhan mereka, minat mereka ya. Jadi mungkin itu salah satu membuat mereka tidak termotivasi Bu ya,
Mungkin karena kurangnya motivasi saya, metode yang saya berikan pun kurang tidak bervariasi ya, sehingga monoton, sehingga mereka juga kurang termotivasi, dan media-media yang saya sajikan mungkin kurang menarik bagi mereka ya Bu ya. Jadi langkah selanjutnya ya saya tingkatkan ke situ lah ya, supaya lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran tersebut. Baik, berarti rencana Ibu Erna dengan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memvariasikan metode dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu. Jadi menurut Ibu ada nggak strategi lain selain itu Ibu untuk rencana Ibu ke depannya, strategi lain Bu? Ini Bu, rencana saya ingin berkolaborasi dengan teman saya, rekan sejawat saya, agar mereka melihat bagaimana saya mengajar di kelas. Barangkali ada masukan-masukan yang sifatnya membangun untuk saya, agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya di dalam pembelajaran nanti, Bu, lebih maksimal lagi. Dan seterusnya saya akan berkolaborasi dengan wali murid saya yang kelas 5B, agar wali murid ini bisa mengontrol anaknya dalam pembelajaran di rumah, agar bisa mereka meningkatkan motivasi belajar anak-anak mereka di rumah, agar nilai-nilai dari pembelajaran ini nanti tercapai dan lebih meningkat lagi dan lebih maksimal lagi, begitu Bu. Baik, berarti rencana Ibu memaksimalkan hubungan dengan komite dan atau orang tua dan kolaborasi dengan rekan sejawat serta pembelajaran berdiferensiasi serta metode serta strategi pembelajaran. Baik Ibu, rencana Ibu kira-kira kapan itu Ibu bisa laksanakan? Mungkin dalam waktu dekat ini Ibu? Iya. Rencana saya dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Gimana ya? Mungkin bisa ya Bu ya, saya laksanakan, dan kegiatan ini rasa saya akan saya laksanakan berkelanjutan Bu. Bagaimana ini akan saya terapkan secara terus-menerus di pembelajaran. Setiap hari saya melaksanakan pembelajaran, saya terapkan saya menumbuhkan motivasi intrinsik di saya, bagaimana saya bisa mengatur strategi atau metode yang bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik saya ya Bu ya. Jadi ya berkelanjutan lah rasa saya yang akan saya laksanakan Bu ya. Baik Ibu, rencana Ibu sangat bagus, sangat hebat, dan saya tunggu ya Bu kelanjutan dari cerita kita. Apa nih yang Ibu dapatkan setelah kita proses coaching pada hari ini Ibu? Ya, perasaan saya sangat lega Bu. Terima kasih Bu ya atas mungkin motivasi juga ya bagi saya yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak atas ya. Ya, terima kasih Ibu. Saya tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Erna sebagai coach dan saya sebagai coaching. Silakan Ibu Erna. Assalamualaikum Bu Azlina. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ibu Azlina, kita tidak mempunyai banyak waktu ya Bu ya. Sekarang Ibu kan ingin menyampaikan sesuatu ya Bu ya, dari percakapan kita ini. Silakan. Gini Bu, saya akhir-akhir ini merasa kemarin ketika saya menganalisis hasil rapor pendidikan khususnya sekolah saya, itu saya melihat bahwa capaian dari numerasi untuk sekolah saya itu berada pada spektrum warna merah. Itu artinya sekolah saya itu memperoleh nilai kurang Bu untuk terkait nilai asesmen nasional terkait numerasinya Ibu. Saya bingung apa sih sebenarnya yang membuat nilai capaian hasil belajar murid saya terkait numerasi khususnya kelas 5 itu rendah. Saya bingung itu Bu, bagaimana itu juga saya bingung. Oh iya, jadi Ibu Azlina ini
dalam lapor pendidikannya nilai numerasi anak ibu tuh di warna merah ya Bu ya, berarti itu nilai rendah. Jadi kira-kira dari percakapan ini apa tujuan ibu yang ibu dapatkan gitu? Saya ingin bisa mencari strategi ataupun tips untuk bisa meningkatkan dari nilai dari atau capaian dari khususnya numerasi pada asesmen nasional berikutnya gitu. Jadi ibu ingin mendapatkan solusi-solusi ya Bu ya dari percakapan kita ini ya. Apakah solusinya strategi selanjutnya begitu ya Bu ya? Ibu. Jadi Bu, kalau menurut Ibu kondisi real yang bagaimana yang Ibu inginkan gitu? Kondisi nyatanya Bu, pada saat ini itu murid saya, mereka ketika disajikan untuk soal-soal numerasi itu mereka merasa kesulitan. Sebenarnya jika dilihat benar pada soal-soal tersebut, jika pemahaman konsepnya itu anak-anak sudah mengerti, seperti konsep penjumlahan atau perkalian, tapi ketika mereka disajikan soal cerita yang sudah mengaitkan kehidupan nyata, itu mereka menjadi kesulitan. Mereka bingung bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal tersebut. Sehingga ketika mereka menyelesaikan soal itu sudah di awal itu mereka sudah sulit, itu sudah terlihat dari muka-mukanya ketika mereka melaksanakan asesmen nasional yang kemarin. Jadi saya merasa ini seperti apa murid saya kok seperti ini gitu Bu. Jadi saya bingung gitu Bu, seperti apa. Jadi saya tidak tahu harus seperti apa Ibu. Oh gini, berarti Bu Ibu itu anak-anak Ibu itu dalam soal numerasi bernalar kritisnya yaitu kurang ya Bu ya? Nah Ibu. Jadi apa kondisi jika kondisi ideal itu di angka 10, kira-kira kondisi anak Ibu sekarang ini di kondisi angka berapa Bu? Kondisi ideal yang saya harapkan anak-anak itu bisa menyelesaikan soal-soal terkait numerasi dengan baik, sehingga dengan mereka bisa menyelesaikan soal tersebut, mereka bisa menaikkan dari nilai dari rapor pendidikan khususnya terkait numerasi. Dan sekarang untuk kondisi murid saya itu masih di level 5 Ibu. Jadi Ibu ingin kondisi ideal itu di angka berapa Bu? Kira-kira kalau bisa nih ya Bu, saya ingin kondisi idealnya 9 atau 10 jika bisa Ibu. Cuman mungkin sulit ya Bu, cuman saya akan berusaha bagaimana caranya agar anak-anak bisa meningkat keterampilan bernalar kritis khususnya untuk penyelesaian soal numerasi ini Bu. Usaha ya Bu ya, rasa saya Ibu Azlina bisa. Kita usaha, Bu Azlina akan bekerja dengan sungguh-sungguh ya Bu ya, akan agar ini akan tercapai ya Bu ya. Iya Ibu. Ibu Azlina yang untuk meningkatkan nilai numerasi yang bernalar kritis ini lebih maksimal lagi. Baik Bu, mungkin rencana saya mungkin yang pertama itu saya harus melatih. Karena ketika anak itu karena belum terbiasa aja Bu. Jika mereka sering latihan untuk penyelesaian soal-soal HOTS atau higher order thinking skills itu, ataupun mereka sudah dilatih terus untuk menyelesaikan soal-soal penalaran, mungkin saya mungkin saya juga bisa membuat lingkungan fisik yang bisa menstimulus anak untuk peningkatan numerasinya. Saya bisa kayaknya saya bisa menyediakan buku-buku numerasi sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan numerasi mereka. Saya juga ingin mengaktifkan anak belajar. Dan saya juga ingin meningkatkan kreativitas saya dalam pembuatan soal-soal yang bisa berbasis ANBK dan untuk semester ini itu kami sudah melaksanakan soal-soal semester itu yang berbasis asesmen nasional Ibu. Itu gunanya agar anak itu tidak terkejut ketika mereka disuguhkan soal-soal yang penalaran, mereka tidak terkejut. Jadi mereka akan terlatih terus dan insya Allah semoga usaha-usaha antara guru ataupun murid itu bisa berjalan baik dan bisa meningkatkan dari hasil numerasi anak saya. Ini sangat luar biasa rencana-rencana yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya.
sangat Iya, Ibu. ya Bu ya. Dan jadi Bu, kira-kira kapan ini akan Ibu laksanakan? Baik, yang untuk kira-kira bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini adalah penguatan numerasi anak-anak, khususnya pembelajaran matematika di kelas saya sendiri dulu terutama Ibu, dan selanjutnya saya akan berkolaborasi juga dengan khususnya guru-guru kelas 5 saya di 5C mungkin 5A dan 5B untuk bisa mengaktifkan anak untuk pembelajaran matematika yang terkait numerasi. Untuk lintas kurikulum juga bisa Ibu, mungkin saya bisa mengintegrasikan kemampuan numerasi ini di pembelajaran lain, mungkin sehingga anak-anak itu tidak menganggap penalaran itu hal yang menakutkan, justru itu hanya penalaran sesuai dengan kehidupan konteks nyata. Jadi anak terbiasa, oh itu memang hanya benar-benar pembelajaran kita gitu Ibu. Bagus sekali Bu Azlina, berarti Ibu Azlina mau berkolaborasi ya Bu ya. Jadi untuk mengkontekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran numerasi ini ya. Bagus sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan gambaran solusi mungkin dari yang saya tadi kebingungan, ini saya mau ngapain ini saya sudah menjadi lebih tergambar kira-kira apa nih yang saya akan lakukan. Terima kasih Bu, sudah membantu saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan saya. Iya Bu, saya menyimpulkan ya Bu Azlina dari percakapan kita tadi, saya merasa Ibu Azlina mampu dalam menyelesaikan masalah Ibu Azlina dari rencana-rencana yang Ibu Azlina atur tadi. Sangat baik Bu Azlina. Saya yakini Ibu Azlina mampu dalam menyelesaikan masalah Ibu Azlina. Ya, terima kasih ya Bu Azlina. Dan dapat sore hari ini ya. Saya juga bangga dengan Ibu Azlina karena Ibu Azlina sudah terbuka untuk dalam menyelesaikan masalah Ibu Azlina. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erna dan Ibu Azlina. Luar biasa. Aplaus untuk semuanya. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, jaringan saya seperti kurang bagus. Jadi saya hari ini mungkin banyak rescamnya ya Bapak Ibu ya. Ini pun wajah-wajah Bapak Ibu tidak terlihat oleh saya. Kadang hilang, kadang timbul. Baik Bapak dan Ibu. Silakan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berpendapat atau memberikan saran atau masukan dari penampilan Ibu Azlina dan Ibu Erna. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Ada? Kalau boleh saya Bu berikan. Boleh Bapak, silakan Bapak. Ya. Secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Azlina dan Bu Erna itu lancar dan sesuai dengan sistematikanya, dan posisi mereka sebagai coach dan coach itu sudah menunaikan tugas dengan optimal lah. Cuma kalau boleh saya masih kasih masukan, ada semacam aspek psikologis dari Bu Azlina dan Bu Erna ini seperti ingin terburu-buru menyelesaikan, padahal kan kalau digali
pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat masing-masing coach itu bergantian bisa menggali lebih dalam lagi sehingga si coach itu bisa lebih rinci, lebih kaya lagi potensi solusi bagi dia sendiri. Dan saya yakin ibu berdua ini mampu, cuma seperti secara psikologis mereka seperti dikejar waktu untuk selesai cepat-cepat gitu. Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan saya salah, Bu. Itu aja, Bu. Tapi kalau bisa lebih rileks, lebih santai. Kalau saya menurut saja solusinya gini, pakai timekeeper aja di depan laptop mereka ya, dengan jam atau dengan smartphone, ada fasilitas stopwatch yang difungsikan, jadi mereka lebih santai ketika ada waktu yang berlebih beberapa menit, mereka bisa lebih menggali lebih dalam lagi posisi masing-masing coach itu untuk memunculkan ke permukaan potensi solusi dari si coach itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu aja, Bu. Baik. Itu aja, Bu Siti. Makasih banyak atas perhatian. Kalau saya kurang berkenan dari penerimaannya. Pak, di sini kita demi kebaikan rekan-rekan CGP kita, Pak, kita harus berikan sesuatu yang terbaik gitu ya, Pak ya. Bu Win juga sama sih, kita berikan masukan. Nah, di sini memang betul pengamatan dari Pak Tatang, rekan kita Ibu Azlina dan Bu Erna tuh seperti kurang natural gitu ya, agak terburu-buru. Sementara persyaratan untuk coaching itu, si coach harus memberikan ruang atau waktu untuk merenung, tidak terburu-buru. Nah, itu dia dalam coachingnya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi juga mungkin perlu berlatih lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini kami nyatakan bagus, luar biasa, semangat, sudah mau berlatih ya Bapak Ibu. Hanya perlu dipertajam pada titik-titik tanggung jawab, kemudian pada rencana akhir closingnya itu saya belum melihat di keduanya itu, karena keduanya menyatakan akan melakukan ini dan rencananya itu ada lebih dari satu. Nah, ini mungkin si coach juga mengarahkan untuk memprioritaskan mana yang mau dilakukan terlebih dahulu, karena kita juga kan perlu memantau perkembangan dari coach tersebut gitu ya. Jadi mungkin ini yang akan dilakukan kapan? Minggu depan. Baik, kita akan ketemu lagi setelah minggu depan. Nah, jadi ada progresnya gitu yang bisa dilihat, karena tugas dari coach itu kan mendampingi progresnya. Oke, itu mungkin yang perlu sedikit saja dari saya. Terima kasih, luar biasa. Aplaus untuk kelompok Bu Azlina dan Bu Erna.